pengantar tadi. Jadi ini adalah menjabarkan bagaimana agar kalau kita ingin membangun e-learning system di dalam lembaga kita atau di sekolah kita, ada strategi transformasi yang sejatinya perlu kita siapkan. Era pandemi yang menyebabkan kita harus online learning dengan era sebelum kita merasakan pandemi kemarin itu dua hal dengan desain yang berbeda lah seperti Bapak Ibu sekalian. Kalau era pandemi kan kita harus cepat-cepat kan kemarin kan. Kita dari pertengahan Maret, terus tiba-tiba ada anak-anak harus belajar dari rumah, sudah mau tak mau kita kayak, wah ini harus segera nih, harus cepat nih, waktunya nggak banyak, paling banyak itu waktu itu saya hitung itu tuh seminggu maksimal 2 minggu terus harus mempersiapkan diri tuh, guru-guru kita latihkan, konten-kontennya harus kita siapkan, medianya harus kita siapkan, semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan online harus disiapkan. Jadi waktunya emang nggak panjang. Sepekan maksimal 2 pekan yang kita alami kemarin di bulan Maret. Tapi dengan ancang-ancang yang sebenarnya kalau bisa kita tata lebih apik ya di masa depan. Misalkan kita punya targetan, oh semester 2 nanti kita sudah menuju ke sana sehingga dari sekarang sampai dengan semester 2 atau tahun ajaran baru semisal. Kita jadi lebih bisa inikan nih, menyiapkan hal-hal atau strategi yang lebih matang. Karena ada step by step yang harus dibutuhkan untuk ke sana. Beberapa di antaranya adalah yang pertama nih. Jadi ada tim support dulu. Saya mulai dari tim support karena bahasan strategi transformasi di tahap berikutnya ini berhubungan dengan ini. Jadi ini adalah tim secara internal yang kita butuhkan dalam rangka untuk mengawal proses transformasi ini. Karena tidak adanya tim, biasanya kita agak lebih tergopoh-gopoh nanti untuk menuju ke sana. Yang pertama nih saya sampaikan ini namanya manajer. Manajer itu sebenarnya project leader ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang memastikan bahwa goals dari proses transformasi ini berjalan dengan baik. Dia bisa merancang anggaran, terus berikutnya dia bisa memproyeksi mana yang prioritas, mana yang secondary, mana yang tersier dan seterusnya. Terus yang kedua, ya, yang kedua nih kita butuh instructional designer. Instructional designer ini instructional design itu kan hubungannya ada 3 ya. Ada dia mendesain pembelajaran, berikutnya developingnya dan dia delivery-nya. Jadi paling tidak si instructional designer ini dia ngerti nih tentang guru-guru sekarang sekarang pengetahuannya sekian. Kita butuhnya sekian, ada gap nih yang harus kita lengkapi, yang harus dipenuhi. Sehingga dia bisa memproyeksikan, nanti ke depan akan ada training A, training B, training C gitu ya. Nah ini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada di Wakakur nih, instructional designer gitu ya. Sehingga dia paham juga pedagogisnya juga. Oh ini ada materi tentang praktek wudhu. Ya, kalau instructional designernya oke, dia ngerti bahwa ketika anak-anak ingin belajar tentang praktek wudhu, berarti itu kan ada materi yang konseptual, ada yang praktikal. Konseptualnya adalah dia ngerti tentang niat misalkan, membacanya dan seterusnya. Prakteknya apa? Dia ngerti tentang rukun wudhunya ya dan seterusnya. Jadi instructional designer itu paham paling tidak bagaimana akan mendelivery suatu materi dengan pendekatan yang paling proper gitu ya, paling efektif. Itu instructional designer. Berikutnya yang ketiga, subject matter expertnya SME, saya nyingkatnya ya. Kalau yang tadi ID, ini SME. Ini hubungannya dengan materinya itu sendiri, Bapak Ibu. Ini biasanya kalau di sekolah-sekolah saya sampaikan subject matter expert itu ada di guru-guru, terutama guru-guru senior ya. Guru-guru senior atau kalau di sekolah itu ada MGMP, jadi ini koordinator MGMP Mapel. Jadi yang lebih paham tentang expert materinya sendiri gitu. Misalkan tentang biologi, proses fotosintesa. Dia yang menguasai terkait dengan materi pendalamannya ya dan tingkat kedalamannya terutama di subject matter itu. Nah, kalau yang keempat ini lebih ke teknik ya, lebih ke teknis yaitu persiapan web supportnya ya, ada server, learning management systemnya, etc. Terus misalkan dia butuh alat-alat yang dibutuhkan gitu ya, semacam nanti kalau
komunikasi jarak jauh akan lebih oke jika menggunakan Zoom misalkan daripada Google Meet atau WebEx dari Cisco gitu misalkan. Dia punya pertimbangan-pertimbangan itu. Media editing dan finishing. Nah, karena media-media ini sejatinya cukup melimpah dan banyak ya di saat-saat seperti ini, gitu ya. Bisa dari media yang by design, yang memang sengaja dikembangkan secara internal, ataupun media-media yang kita dapatkan dari eksternal. Yang kelima, ini ada MS Administration-nya. Ini ngurusi registrasi, announcement, schedule, jadi khusus di dalam sistemnya, modelnya itu. Nah, yang terakhir adalah IT and maintenance support. Ini hubungannya dengan hal-hal teknis ya, berkaitan dengan kebutuhan. Jadi tim-tim ini sebenarnya tidak harus berdiri sendiri-sendiri. Ada beberapa yang dilebur terkait dengan situasi organisasinya dan sejauh mana kita punya power ya untuk SDM ini, gitu ya. Apakah SDM kita sudah ada di berapa tempat nih? Ada di 6 tempat ini atau kita masih punya SDM barangkali tidak di semua tempat ini sehingga tahap berikutnya di strategi transformasi ini setelah punya tim ya, kita menata, menyusun. Ada tahap-tahapnya. Ini sebenarnya ini overview, nanti di slide berikutnya ada penjabarannya lebih detail lagi. Ya, mengidentifikasi format kelas. Ini sebenarnya yang kedua ini, pemilihan model desain instruksional. Nanti saya kasih 2 pendekatan, satu Azure, satu lagi ED model. Ya, jadi model desain instruksionalnya juga ada. Jadi di akademik ini pendekatan kita. Kemudian tahap ketiganya ya menggunakan dan memperhatikan interaksi ya terhadap konten, tutor, pembelajar yang lain. Ya, tahap 4 memilih teknologi pendidikan atau ruang belajar yang tepat. Ya. Tahap 5 menata prosedur dan survei. Jangan khawatir, nanti di slide terakhir juga saya sampaikan juga beberapa survei-survei ya yang bisa kita berikan ya pada para siswa. Oke. Bentar. Nah, saya langsung masuk ke yang kedua ya, model desain instruksional. Ada 2 yang coba saya tawarkan terkait dengan ED model dan yang kedua dengan Azure model. Ini walaupun model desain instruksionalnya kalau di teknologi pendidikan itu cukup banyak pendekatannya ya, Dick and Carey itu juga cukup terkenal. Nah, kalau Azure model itu bagaimana pendekatannya? Ini kita menganalisis si pembelajar dulu, si siswanya ya. Demografi, pedagogi, ya, general karakteristik, state objektif ini terkait dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Kalau toh tidak secara keseluruhan, ada beberapa lembaga yang membuat strateginya itu, Bapak Ibu, itu bertahap. Jadi nggak semuanya biak gitu, nggak semuanya. Bisa ada mulai dari piloting guru gitu ya, guru-guru terpilih gitu ya. Masing-masing rumpun mata pelajaran itu ada yang mewakili di situ. Ada juga dari subjek-subjek tertentu, mapel-mapel tertentu juga bisa. Yang ketiga ada metode media materials yang ingin dipilih gitu ya. Terus berikutnya utilize bagaimana si instruktur nanti menggunakan material itu gitu ya. Terus, nah ini require learner participation. Ini hubungannya dengan partisipasi aktif dari si siswa ya, pembelajar kepada e-learning kita. Yang ketiga adalah evaluasi sistem. Nah, ini kalau Azure ya, sehingga pendekatan ini ya dengan karakteristiknya nanti kita akan bandingkan dengan ED model. Nah, secara akademikly begini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ingin implementasi atau proses transformasi itu terjadi. Ya, ada analisis, design, development, implementation, evaluation. Tapi di beberapa lembaga kalau kita sudah firm di analisis dan desainnya, kita bisa langsung lompat ke developmentnya gitu. Sehingga proses ini jadi lebih ringkas dan bisa langsung dinikmatin oleh para siswa. Nah, saya coba bagi, ini kan AD nih, ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Masing-masing itu kan kita tadi di awal sudah ada tentang tim ya. Nah, analisis itu lebih banyak nanti dilakukan oleh ini nih, instructional designer dan subject matter expert. Ya, analisis tadi.
Kalau desain juga sama, dilakukan oleh instructional designer dan subject matter expert. Di development itu sudah di 3 sektor ini tadi ya, di tim kita tadi. Implementasi ini sudah melibatkan banyak orang nih, administrator, tutor, SME. Nah, evaluation-nya ya, ini nanti di apa namanya, instructional designer dan subject matter expert. Ya, tapi si manajernya, leadernya tetap saja dia harus memantau dari proses dari hulu sampai dengan hilir bagaimana si e-learning system itu bekerja ya. Apakah it works? Nanti kalau di ED ini setiap tahapan ini bisa dievaluasi, Bu. Analisis hal-hal apa nih yang kemarin sudah dilakukan terkait dengan karakteristik si pembelajar, karakteristik konten materi, karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, nggak semua materi bisa kita deliver menggunakan ini. Kalau di sini kan kekuatannya LMS itu kan di asinkronus ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau yang kita lakukan sekarang kan sinkronus nih, sinkronus. Jadi tatap maya dalam satu waktu beda tempat aja. Kalau asinkronus sudah mah beda waktu, beda tempat, kan gitu. Nah LMS itu lebih banyak powerfulnya di asinkronus. Walaupun juga makin ke sini saya lihat seperti kayak Moodle itu dia sudah banyak nih fitur-fitur sinkronus. Zoom aja sudah ada di Moodle itu sekarang. Gitu ya. Saya nggak ngelihat di Google Classroom ya. Jadi sudah ada tracing attendance-nya juga sudah bisa lebih baik itu si Moodle itu. Jadi melacak kehadiran siswa ketika dia hadir di course kita juga bisa lebih bisa diidentifikasi. Analis, desain, proses development, implementasi ini nanti kita akan kupas ya. Nah ini berikutnya ini perbandingan. Oke. Jadi menggunakan memperhatikan interaksi, ya teknologi-teknologi apa saja yang akan kita pakai, ya. Oke. Nah ini yang kelima, ini ada survei. Jadi jangan lupa terakhir pastikan kita selalu ada evaluasi, ya. Survei, masukan dari expert, revisi part 1, report dari expert lagi, analisis feedback dan revisi final. Jadi di tahap yang kelima ini menatap prosedur dan survei ini sebenarnya adalah tahap yang kita lakukan sebelum si LMS besar ini launching gitu ya, kira-kira gitu. Oke, ini nah ini dari California State University ada beberapa instrumen ya, survei dan evaluasi yang ditujukan kepada berbagai stakeholder ya. Jadi misalkan gini, learner support and resources. Jadi ini sejauh mana mensupport pembelajar dalam hal sumber-sumber ya. Jadi ini A, B dan C ini sebenarnya satu hal. A ya, kalau itu exemplary-nya bagus, artinya dia akan milih yang A gitu kan, yang exemplary. Maka course content extensive information about being online learning and link to campus resources. Artinya adalah di komponen yang A, dia itu sangat mensupport si pembelajar dalam hal resources atau sumber-sumber bacaan, ya, sumber-sumber bahan belajar. Kalau yang B, dia akan milih yang efektif misalkan, artinya grade-nya ada di tengah, gitu ya. Terus berikutnya yang C, ya, ini penawaran course terhadap sumber-sumber konten dan kemampuan pembelajaran. Tapi anyway ini adalah bagaimana instrumen ini memastikan bahwa kan kita sebenarnya mengembangkan, mendesain, development sampai dengan evaluasi kan proses itu terjadi secara internal. Nah ini instrumen-instrumen ini dalam rangka memastikan itu sesuai dengan quality control kita, gitu. Sebenarnya itu. Jadi ini untuk manajemen saya kira untuk si project leader atau si manager tadi ini memudahkan untuk menganalisis. Jadi ini tools yang digunakan oleh manajer yang tadi. Oke, ini saya nggak bahas lebih tuntas ya. Oke. Ini contoh-contoh aja nih survei untuk guru. Kalau ini ada pendekatan instrumen evaluasi untuk guru ya, aksesibilitas, konten, pengajaran, pedagogi, saran pengembangan. Ya, untuk siswa, contoh hasil survei. Ya. Contoh hasil survei, komponen kunci online learning, mulai dari perencanaan, pembelajaran interaktif, feedback, ya.
Oke. Ini lesson plan-nya aja ada Bapak Ibu. Jadi guru itu ketika dia ingin masuk lebih jauh ya, apa yang harus dilakukan oleh guru, guru juga membuat perencanaan juga gitu loh. Jadi nggak bisa, udahlah saya taruh-taruh aja, nggak punya desain instruksional yang efektif, maka itu juga akan ini ya, sesuai perjalanan waktu nanti akan habis nanti di situ. Ini sampel antarmuka di beberapa tempat yang ini beberapa waktu yang lalu saya ngisi sebagai konsultan di ESDM, ya. Ini subject learning guide, ya, pembuatan course-nya, course interface, learning lesson section, ya. Pekan 1, pekan 2, display kelas virtual. Oke, ini pengerjaan tugas, ya, video streaming sudah ada juga di situ. Penilaian ulangan online, ya, sudah ada hasilnya, sudah ada analisis butir soalnya, ya. Bahkan bisa langsung direkap dalam bentuk Excel, nilai-nilainya. Log report activity-nya juga sudah sangat detail Bapak Ibu. Oke. Saya kira sudah selesai nih slide-nya. Baik, demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ini sebagai trigger saja untuk kita bisa diskusi di pertemuan kita sekarang. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.